Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Anak-anak yang saya cintai, yang saya sayangi, hari ini adalah hari kedua kegiatan Ramadan lil Aulad. Dan untuk materi pada pagi hari ini adalah fikih. Dan saya diberi tugas untuk menyampaikan pelajaran fikih. Anak-anak sekalian dan para tulab yang saya sayangi, fikih yang kita pelajari ini adalah kitab Fathul Qorib atau dikenal kitab Takrib. Yang mana kitab ini sudah saya berikan setiap minggu sekali di kelas 6 dalam pelajaran Dirasatul Quran. Perlunya kita sampaikan ini, mengapa kita beri pelajaran di setiap minggu, seminggu sekali itu pelajaran kitab, karena kami ingin mengenalkan pada anak-anak yaitu yang namanya kitab salaf atau kitab kuning. Tentunya anak-anak dari yang kelas 6 sudah punya kitab ini, dan kalau memang ada silakan untuk nyimak. Kitab ini kita mulai dari Kitab Thaharah. Oleh karena itu, marilah untuk barokahnya dan untuk manfaatnya, marilah kita awali dengan bacaan Ummul Quran. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala hadhihi niyah. Al-Fatihah. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu Ahkamit Thaharati atau Kitabut Thaharati. Kitab atau bab menerangkan tentang hukumnya toharoh. Jadi bab yang pertama ini menerangkan tentang ahkamut toharoh. Apa toharoh itu? Toharoh itu kalau diartikan dengan bahasa Indonesia yaitu menurut bahasa an-nadhofah, bersih, kebersihan, bersih. Adapun toharoh menurut syariat, menurut syara, yaitu fi'lu mastabaha bihis sholatu, melakukan sesuatu yang menyebabkan sahnya sholat. Ini namanya toharoh. Karena hidup kita, tujuan dari hidup kita adalah sholat. Nah, sholat itu tidak bisa dianggap sah kalau tidak dalam keadaan suci. Anak-anak sekalian, suci itu ada dua macam, yaitu suci dari hadas dan suci dari najis. Suci dari hadas juga ada dua macam. Hadas ada dua macam, hadas besar dan hadas kecil. Ini semuanya kalau kita akan melakukan sholat, akan sowan kepada Allah di setiap waktu,
maka kita harus dalam keadaan suci baik dari najis maupun dari hadas. Kemudian anak-anak sekalian, suci dari hadas maupun suci dari najis ini dibutuhkan alat, dibutuhkan sarana. Alat yang dipergunakan untuk bersuci itu bermacam-macam. Ada air, yang paling utama adalah air. Bisa menggunakan batu, bisa menggunakan debu, itu kalau tidak ada air. Kemudian yang dibahas pada bab ini adalah kita mengetahui tentang air. Tentang air, karena air adalah salah satu alat yang paling utama untuk bersuci. Termasuk menghilangkan najis, termasuk wudhu, mandi, dan lain-lainnya. Anak-anak sekalian, marilah kita ke materi, yaitu Kitabut Thaharah. Kitabut Thaharati. Jadi mari kita langsung kita artikan. Kitabut Thaharati, kitab utawi iki kitab iku nerangno masalah sesuci. Almiyahu utawi piro-piro banyu. Ini yang kita bahas, air. Allati yajuzu kang wenang. At-tadhiru apa sesuci biha kelawan nganggo banyu. Sab'u miyahin iku ana 7 piro-piro banyu. Maksudnya air yang dapat dipergunakan untuk bersuci itu ada 7 macam. Ma'us samai, nomor 1 banyu langit. Banyu langit itu artinya air yang turun dari langit, yaitu air hujan. Nomor 2 wa ma'ul bahri, lan banyu segoro. Segoro ya, air laut. Nomor 3 wa ma'un nahri, lan banyu bengawan. Banyu bengawan, banyu kali, air sungai. Wa ma'ul bi'ri, lan banyu sumur. Wa ma'ul aini, lan banyu sumber. Wa ma'us salji, lan banyu es. Wa ma'ul barodi, lan banyu embun. Jadi air yang dapat dipergunakan untuk bersuci, dipergunakan untuk menghilangkan najis dan menghilangkan hadas, itu ada 7 macam ini. Air hujan, air langit, air laut, air sungai, air sumur, air sumber, air es, dan air embun. Ketujuh ini, anak-anak sekalian, bisa disimpulkan bahwa sebetulnya air itu hanya ada dua macam, yaitu manazala minas sama au naba'a minal ardi. Air yang turun dari langit dan air yang keluar dari bumi. Ini pada kesimpulannya. Ya. Jadi itulah air yang dapat kita pergunakan untuk bersuci. Kemudian selanjutnya,
Summal miyahu nuli utawi piro-piro banyu ala arbaati aqsamin iku ing atase papat piro-piro bagian. Maksudnya air 7 macam itu tadi dibagi menjadi 4. Dibagi menjadi 4. Nomor 1 ya, nomor 1 tohirun mutahhirun ghairu makruhin isti'maluhu. Tohirun yaiku nomor 1 banyu kang suci, mutahhirun tur nyucikake, ghairu makruhin kang ora makruh isti'maluhu apa nganggo banyu. Jadi yang pertama, airnya itu suci, dirinya air maksudnya airnya itu suci dan dapat dipergunakan untuk bersuci dan tidak makruh. Ini nomor 1. Airnya suci, dapat dipergunakan untuk bersuci, dan tidak makruh. Air apa itu? Wahuwa al-ma'ul mutlaq. Yaitu air mutlak. Air mutlak. Apa air mutlak itu? Air mutlak itu anak-anak yaitu air yang masih murni, masih asli. Air yang belum punya nama tetap. Air yang belum tercampur dengan benda-benda yang lain. Itu namanya air mutlak. Ya, biasanya kelihatannya ya air bening seperti air yang ada di sumur, yang ada di air hujan itu, yang masih asli. Kalau kita minum yaitu air yang ada di galon dan sebagainya. Itu namanya air mutlak. Air itu kalau masih murni, itu namanya juga bisa berubah-berubah. Seandainya air itu di sumur, maka namanya air sumur. Air itu ditempatkan di jeding, namanya air jeding. Air itu ditempatkan di gelas, namanya air gelas. Jadi masih berubah-ubah. Jadi masih namanya air. Nah, ini namanya air mutlak. Ini nomor 1. Itu yang bisa dipergunakan untuk bersuci dan airnya itu juga suci. Kemudian yang kedua, wa tahirun mutahhirun makruhun isti'maluhu. Lan banyu kang suci, mutahhirun kang bisa nyucikake, makruhun kang makruh isti'maluhu apa nganggo banyu. Airnya suci. Ya. Airnya suci dan bisa untuk dipergunakan untuk bersuci. Airnya suci bisa dipergunakan untuk bersuci tapi makruh. Makruh itu artinya sebaiknya jangan dipergunakan. Tapi makruhnya itu fil badani la fis saubi. Makruh kalau air itu dipergunakan untuk misalnya mandi, wudhu, istinja. Jadi makruhnya itu kalau disiramkan ke badan.
Tapi kalau dipergunakan untuk mencuci pakaian, itu tidak makruh. Ini air yang pembagian yang nomor 2. Air apa itu? Wahwa al-ma'ul musyammasu, yaitu bahwa utawi tohirun mutohirun makruhun istimaluhu, artinya air sing makruh itu tadi al-ma'u iku banyu al-musyammasu kang kena panase srengenge. Nah, jadi air yang panas karena matahari. Panas karena matahari, bukan panas karena direbus, tapi panas karena sinarnya matahari. Air yang panas kena sinarnya matahari ini juga tidak semuanya, yaitu air yang ditempatkan atau wadahnya air itu tadi dari logam, kemudian kena sinar matahari, terus air itu tadi menjadi panas atau anget. Itu yang dimaksud di sini. Tapi kalau wadahnya atau tempatnya air itu tadi bukan logam, seperti gentong yang dari tanah atau dari plastik, kemudian airnya itu anget karena kena sinar matahari, maka itu tidak makruh. Dan juga kalau air itu tadi yang kena panasnya matahari, yang anget atau panas itu tadi sudah dingin. Nah, seandainya waktu jam sekian ini air itu anget, nanti sampai duhur juga masih anget, tapi nanti malam air itu menjadi dingin, itu sudah tidak makruh lagi. Sudah boleh dipergunakan untuk wudhu, mandi, dan istinja. Selanjutnya anak-anakku sekalian, yaitu nomor 3. Wa tahirun ghairu mutahhirin. Wa tahirun lan banyu kang suci, ghairu mutahhirin kang ora nyucekake, ghairahu ing liyane. Ada yang ketiga, yaitu airnya itu suci, tapi tidak bisa untuk dipergunakan sesuci. Ya, tidak bisa menghilangkan hadas dan tidak bisa menghilangkan najis, tapi air itu suci. Ini nomor 3. Apa itu? Air yang ketiga ini ada 2 macam. Yaitu yang nomor 1, wahwa utawi banyu almaul mustakmalu, iku banyu mustakmal. Banyu mustakmal yaitu air yang sudah pernah dipergunakan untuk bersuci, walaupun air itu tidak berubah. Jadi air bekas, mustakmal itu air bekas. Airnya sedikit, ya, terus sudah bekas dipergunakan untuk wudhu umpamanya. Ini sudah tidak boleh dipergunakan untuk wudhu lagi. Itu namanya air mustakmal. Tapi airnya sedikit. Kalau airnya banyak, tidak masalah. Yang kedua, ya, berarti air yang suci tidak mensucikan itu. Yang kedua adalah wal mutaghayyiru bima khalatahu minat thahirati, yaitu air yang dicampur,
yang campur dengan benda suci, ya, benda suci lain. Air yang campur dengan benda suci. Contohnya air mutlak, kemudian dicampur dengan gula. Nah, ya, dicampur dengan yaitu menjadi sirup, kopi, teh. Nah, ini airnya suci, diminum boleh, tapi dibuat bersuci tidak boleh. Ini namanya air yang bercampur dengan benda suci. Nah, air yang sudah demikian itu namanya air sudah punya nama. Ya, jadi teh ya itu sudah menjadi teh, sudah menjadi kopi, sudah menjadi sayur asem umpamanya. Nah, ini sudah tidak boleh dipergunakan untuk bersuci lagi. Ini namanya sudah bercampur dengan benda suci. Atau ya berubah sifatnya atau berubah atau tidak. Seperti umpamanya air kembang. Ya, ada air terus kamu campur dengan bunga melati atau bunga mawar atau bunga apa saja sehingga air itu menjadi wangi. Nah, itu juga sudah tidak boleh dipergunakan untuk bersuci. Tapi suci air itu. Nah, anak-anak sekalian, ada juga air yang termasuk bersuci tapi tidak mensucikan, yaitu air yang ya sudah punya nama. Seperti air kelapa, air jeruk. Ini semuanya adalah suci, tapi tidak bisa untuk bersuci. Ini termasuk yang nomor 3. Jadi tidak boleh wudhu dengan air kelapa. Tidak boleh. Ya. Wal qismur rabi'u nomor 4 yaitu ma'un najisun. Ai mutanajjisun. Nomor 4 yaitu air najis atau air mutanajis. Najis dengan mutanajis itu ada bedanya. Kalau najis ya air najis itu ya seperti air kencing itu najis. Tapi mutanajis itu bagaimana? Mutanajis itu adalah air aslinya itu suci, terus kejatuhan atau kemasukan benda najis. Itu namanya air mutanajis. Air mutanajis atau air najis itu bahwa kismani ada 2 macam. Wahwa alladhi halat fihi najasatun. Yang pertama yaitu air yang kejatuhan najis. Yang ya air suci kejatuhan najis. Wahwa dunal kullataini. Air itu tadi tidak ada 2 kolah. Kejatuhan najis. Nanti ada air 2 kolah itu seberapa ukurannya. Ini nanti ada di belakang, yaitu air 2 kolah itu khamsumi'ati ritlin bil Baghdadi. 500 kati Baghdad kira-kiranya. Ya, diperkirakan kalau air itu ditempatkan di satu bak umpamanya, ini kalau baknya itu ada lebih dari 80 cm atau 1 meter persegi. Kalau itu berarti sudah air termasuk air banyak.
Air sedikit itu sak piro ya, sak timbo umpamanya ya. Air sak timbo terus kejatuhan najis. Ya. Walaupun tidak kelihatan, tapi jelas itu tadi kejatuhan najis, umpamanya kecipratan air kencing. Kejatuhan kotoran apa saja. Kejatuhan kotoran. Nah, ini air itu namanya air mutanajis. Itu sudah tidak bisa dipergunakan untuk bersuci lagi. Makanya anak-anak kamu harus memperhatikan, hati-hati kalau mempunyai air yang sedikit, seperti air di timbo, itu harus ditutup supaya tidak kecipratan atau kejatuhan najis itu, sehingga walaupun tidak terlihat, tidak berubah, tapi jelas itu tadi kejatuhan najis, maka air itu termasuk air mutanajis. Itu tidak bisa untuk dipergunakan bersuci. Yang kedua, termasuk air mutanajis lagi, yaitu air banyak. Wal kullatani awkana utawa ono apa banyu kullataini iku rong kulah fataghayyara mongko berubah apa banyu. Kalau itu tadi sedikit tidak berubah, tetap mutanajis. Tapi air banyak itu air yang lebih dari 2 kolah. Kejatuhan najis terus berubah. Gimana air yang berubah itu? Yaitu umpamanya kejatuhan kemasukan darah umpamanya. Terus airnya berubah menjadi merah. Kejatuhan air kencing, kecipratan air kencing, terus saking banyaknya air kencing itu tadi sehingga berubah menjadi baunya sing. Itu walaupun banyak, tetap dinamakan air itu mutanajis. Ya, jadi tidak boleh dipergunakan untuk bersuci. Para anak-anakku sekalian, inilah yang perlu kita ketahui tentang air. Karena kita itu hidup itu tidak pernah bisa untuk berpisah dengan air. Bangun tidur sudah yang kita cari adalah air. Dan sampai kita akan tidur lagi, yang kita cari adalah air. Berarti air itu adalah menjadi kebutuhan kita bersama untuk bersuci itu tadi. Oleh karena itu anak-anak sekalian, mari kita jaga air itu, jangan sampai air kita itu tercemar oleh najis sehingga kita akan kesulitan untuk bersuci dengan air itu. Inilah yang perlu kita sampaikan tentang air. Oleh karena itu, ya, untuk bab pertama kira-kira hanya ini yang bisa saya sampaikan, dan mudah-mudahan dapat bermanfaat sehingga kita di dalam kehidupan ini selalu menjadi orang yang bersih dan suci, dan sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.